Setelah orang-orang Quraisy itu gagal menemui Abu Thalib dan mempengaruhinya, mereka pun lebih keras lagi ya, lebih bengis lagi. Muncullah ide di kepala mereka untuk menghabisi Rasulullah. Ya. Jadi mereka tuh kan sangat kesal sebenarnya dengan pernyataan Abu Thalib itu ya. Sehingga apa yang dilakukannya adalah mencari cara agar Rasulullah itu meninggal. Nggak bisa lagi dengan cara mempengaruhi Abu Thalib, nggak bisa. Tapi ternyata ide mereka ini membuat posisi Islam semakin kokoh karena masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Di antara kebengisan orang-orang kafir tadi, hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah seraya berkata, "Aku mengingkari ayat." Ketika bertemu dengan Nabi, dia berkata seperti ini, "Demi bintang ketika terbenam dan yang mendekat lalu bertambah dekat lagi," atau Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, meludahi ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mencapai sasaran, nggak kena ke muka. Saat itulah beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap oleh seekor anjing dari ciptaanmu." Doa Rasulullah ini betul-betul dikabulkan. Suatu kali Utbah ini pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Dan suatu malam tak kala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Nah, saat itu Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku, demi Allah singa itu tentu akan mencaplokku seperti doa yang dibacakan oleh Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi dia ada di Mekah dan aku ada di Syam." Singa itu pun menyimak kerumunan orang dan menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Jadi meninggal seketika. Singa yang doain tadi kan anjing. Kok singa jadi? Ya, maksudnya itu dilahap oleh seekor anjing dari ciptaannya. Mungkin Allah itu memberikan yang lebih lagi. Kalau anjing kan biasa kan, kalau singa kan luar biasa. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah bin Abu Mu'aid, tadi Utbah bin Abu Lahab ya, sekarang Utbah bin Abu Mu'aid pernah menginjak pundak beliau tak kala Rasulullah itu sedang sujud, hingga hampir saja kedua mata Rasulullah melotot. Saking kerasnya itu sampai mata Rasulullah tuh mau injek-injek Umi kan. Umi tidak sanggup, rasanya mau keluar semua mata. Kayak gitulah. Di antara bukti bahwa para Togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Rasulullah ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam hadisnya. Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap tidak mau mengikuti apa yang mereka pinta ya. Dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar," ya ini untuk menguatkan kayak gitu loh, bukan dalam artian dia meyakini Allah, tidak. "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan tak kala ia sujud dalam sholatnya, aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu terlantarkanlah aku atau belalah aku." Maksudnya ketika kejadian itu belalah aku, bahwa apa yang aku lakukan itu, maksudnya apa yang dilakukan Abu Jahal itu adalah suatu yang benar, yaitu padahal salah. Iya. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka. Nah, jadi setelah Rasulullah itu sudah tidak berdaya lagi, bisa berbuat semena-menanya, sekendaknya. "Demi Allah," kata yang lain, "kami sama sekali tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun, maka lakukanlah apa kehendakmu." Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggui Rasulullah.
orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan oleh Abu Jahal. Tak kala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tak kala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Tak kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya hingga dia cepat-cepat melontarkannya. Dilepaskannya jadi batu tadi ya. Mungkin yang dilihatnya ada malaikat kan, menyeramkan sesuatu yang menyeramkan, dia gemetar kan. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan berkata, "Apa yang terjadi wahai Abul Hakam?" Ini dijawabnya, "Aku menghampirinya seperti yang kukatakan semalam kepada kalian. Tak kala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti umumnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya sekalipun. Itu onta pejantan. Onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Lalu Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah bersabda, "Itulah Jibril alaihi salam." Nah, ternyata yang dilihat oleh oleh Abu Jahal itu, Abu Jahal ya, oleh Abu Jahal, onta itu adalah penampakan dari Jibril. Andai kata dia mendekat lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Mungkin beneran dicaplok. Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah itulah yang membuat Hamzah itu adalah temannya. Sekalian seumuran. Iya, seumurannya sahabat ya, masuk Islam. Kalau Cak itu Cak punya kawan, Cak itu kalau punya yang seumuran. Iyalah, itu yang menguatkan Rasulullah. Jadi Rasulullah walaupun Abu Thalib nggak ada, masih ada orang yang membelanya dari pihak keluarganya ya. Nuhi Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah lalu berkata, kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar." Berurusan dengan Rasulullah itu memang butuh kesabaran. Karena bukan hanya Rasulullah sendiri, tapi karena dibantu oleh orang-orang yang melindungi beliau, termasuk juga malaikat, harus dibutuhkan kesabaran yang lebih. Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tak kalah lewat untuk kedua kalinya, mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi dihina lagi, diejek lagi Nabi itu ya. Aku bisa mengetahui yang demikian itu dari wajah beliau. Kemudian tak kalah Rasulullah itu lewat untuk yang ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama. Lalu Rasulullah berdiri kemudian bersabda, "Adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan." Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di dalam diri mereka hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takut dengan cara yang dianggap paling baik, lalu berkata, "Pergilah wahai Abul Qasim, demi Allah engkau bukan orang yang asing." Nah, maksudnya kayak gini ya. Jadi takut sendiri dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kan Rasulullah itu apa yang diucapkannya itu mereka percaya kan, tidak pernah berdusta. Nah, pada saat Rasulullah itu tawaf pertama, kedua, dan ketiga selalu diejek. Nah, yang terakhir itu Rasulullah itu ngomong, "Aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan." Maksudnya itu Rasulullah itu ingin mengatakan bahwa aku nggak takut loh
digituin, maksudnya diejek, dihina, itu nggak takut kayak gitu ya. Malah kalian yang akan mendapatkan balasannya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu diyakini oleh orang-orang kafir tadi, hingga mereka itu merasa seolah-olah kematian itu akan sangat dekat. Mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Jadi merasa mereka tuh bener nian yang dikatakan Rasulullah, kita yang akan menjadi korban. Maka mereka ngomong, pergilah wahai Abul Qasim, demi Allah engkau bukan orang yang asing. Abul Qasim itu adalah panggilan untuk Nabi. Nabi Muhammad, karena anak pertamanya adalah Qasim. Besoknya mereka berkumpul lagi, dan selagi Rasulullah muncul mereka pun berembuk. Akhirnya secara serentak mereka menggerumbung dan mengepung Rasulullah, ketika salah seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Pegangnya, Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis. Dia berkata, apakah kalian tega membunuh seorang yang berkata, Robku adalah Allah? Kemudian mereka pergi meninggalkan beliau. Iya, nggak ada salahnya orang yang mengatakan maksud Abu Bakar itu, masa membunuh orang karena mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, kan tidak baik kayak gitu. Maka rombongan Quraisy yang tadi langsung pergi. Ibnu Amr berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat. Dari Bukhari, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Amr bin As, sampaikan padaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Jadi apa sih tindakan orang Quraisy itu yang sangat kejam, yang sangat keras? Nah, lalu dijawablah Ibnu Amr bin As, tak kalah Rasulullah itu sholat di dalam Ka'bah, muncullah Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu dia melingkarkan pakaiannya ke leher beliau dan menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Jadi pakaian tadi nih diiketin di leher, ditarik. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkram pundak Uqbah bin Abu Mu'aid serta menyingkirkannya dari sisi beliau seraya berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang mengatakan Robku adalah Allah?